Namaskar, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Waite Tongtien, Rahayu, 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 salam kebajikan untuk kita semua. Bapak Ibu, orang tua yang berbahagia pada kesempatan hari ini. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke hadapan Bapak Ibu terkait dengan kesiapan sekolah menghadapi dan melaksanakan pertemuan tatap muka. Sebagaimana persyaratan yang sudah kami lengkapi dan diajukan ke Distipora melalui proses yang cukup panjang. Jadi ada penyiapan, ada protokol dan lain-lain, bahwa secara langsung kami nyatakan bahwa terkait dengan protokol kesehatan di sekolah sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud. Yang kedua, terkait dengan proses kedatangan. Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu semua dan siapapun yang berkunjung ke SD Bali Public School atau Bali Public School wajib menaati dan mengikuti prokes atau SOP terkait dengan protokol kesehatan yang ada di sekolah. Dengan harapan mari kita bersama-sama menjaga, kemudian mencegah sekaligus tidak ikut dalam proses penularan COVID-19 dengan varian terbaru atau yang sudah berlalu. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan dalam konsep prokes ini, bahwa di awal kedatangan sudah sesuai dengan yang kami cantumkan pada Learning Management System atau LMS, dan Bapak Ibu bisa lihat lebih detail pada petunjuk PTM dan prokes dimaksud. Terkait dengan hal itu semua, jadi kami informasikan bahwa kami akan memberlangsungkan proses tatap muka ini karena di awal secara terbatas sudah dilakukan oleh kelas 5. Selanjutnya kita akan lakukan secara bertahap untuk minggu ketiga atau tepatnya pada tanggal 18 sampai dengan 24 kita lanjutkan ke tahap kedua dengan opsi keempat sebagaimana yang tertera dan kami sudah cantumkan pada LMS. Jadi untuk proses pembelajaran selanjutnya dari kelas 1 sampai kelas 6 mengikuti jadwal terbaru, yakni jadwal proses perubahan terkait hasil evaluasi kami di kelas 5. Jadi SDBPS akan membuka pertemuan tatap muka kepada para siswa sekalian, tetapi tetap akan diberlangsungkan secara bertahap. Nah, untuk tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 diberlakukan untuk kelas 4, 5, dan 6 dengan ketentuan jumlah siswa yang hadir adalah 50% dari total masing-masing kelas. Sebagai contoh, di kelas 4 ada jumlah siswa sebanyak 24, maka yang hadir ke sekolah hanya 12 dan yang 12 lagi mengikuti pembelajaran secara virtual. Jadi kami sudah melakukan ini di kelas 5 dan berhasil. Proses ini kami sebut dengan hybrid learning dengan synchronous learning. Jadi bagaimana proses pembelajaran tatap muka berlangsung dengan prokes dan tetap mengikuti arahan dari dinas ataupun kementerian sebanyak 50%. Nah, kami permaklumkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyetujui PTM dan kebetulan berada di sesi berikutnya atau tahap berikutnya. Jadi kami permaklumkan untuk selanjutnya mengikuti proses tatap muka virtual. Dalam artian untuk tanggal 18 sampai dengan 22 minggu pertama proses tahap kedua ini atau minggu ketiga bulan Oktober. Jadi kelas 4 sampai dengan kelas 6, 4, 5, 6 masing-masing tingkat akan mengikuti proses PTM di sekolah dengan jumlah siswa 50% dari setiap kelasnya. Kemudian yang perlu kami jelaskan juga bahwa proses pembelajaran akan dilangsungkan secara virtual dan juga dilangsungkan secara tatap muka. Nah, pada hari tertentu untuk jam khusus pembelajaran agama dan yoga kami lakukan secara virtual dengan ketentuan bahwa proses ini tidak terlalu signifikan memakan waktu terkait dengan perbedaan jumlah peserta didik. Jadi ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, kemudian ada yang beragama Kristen. Itu tentu kami memiliki keterbatasan sehingga proses pembelajarannya untuk digabung yang agama Kristen dan Islam. Jadi yang Hindu juga demikian dengan ketentuan mereka belajar secara virtual. Sebagai mana contoh, nanti di kelas 4 pada hari Jumat akan ada pembelajaran agama dan yoga khusus hari itu. Maka kelas 4 pada tingkat masing-masing rombel 4A, 4B, 4C, dan 4D mengikuti pembelajaran dari rumah.
Jadi hari Jumat semua mengikuti pelajaran virtual. Begitu juga dengan kelas 6, jadi yang mendapat pelajaran agama di hari Selasa, jadi mereka akan kembali belajar secara virtual bersama-sama. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan teknis. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan prokes. Jadi kita berlangsungkan secara ketat dan kami harapkan juga support dari Bapak Ibu semua yang hadir nanti ke sekolah nomor urut 1 sampai dengan 12 atau 50% dari jumlah siswa akan disampaikan teknisnya oleh wali kelas melalui grup WA masing-masing. Jadi kami mohon kerjasamanya, datang lebih awal, kemudian dilakukan SOP di prokes mulai dari kedatangan sampai di dalam kelas dan situasi di dalam kelas, proses pembelajaran, dan juga sampai kepulangan. Mohon Bapak Ibu mengikuti semua proses prokes yang sudah kami tetapkan. Terkait dengan pencapaian kurikulum, jadi kami sudah menginformasikan kepada seluruh Dewan Guru untuk mencantumkan pada Learning Management System atau LMS yang sudah Bapak Ibu ketahui bersama. Oleh karenanya, setiap tingkat kelas akan terus diupdate. Prosesnya adalah bagaimana anak-anak tetap mengikuti pembelajaran meskipun secara daring dan juga tatap muka. Oleh karena itu, setelah proses pembelajaran tatap muka di sekolah, anak-anak juga tetap bisa mengakses materi melalui LMS. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, pencapaian kurikulum bukanlah target akhir dari semua proses ini. Yang terpenting bagaimana anak-anak kita mampu merubah paradigma proses pembelajaran, merubah proses belajar mereka, merubah pola perilaku mereka, merubah tatanan kehidupan baru yang kita sebut sebagai new normal era COVID-19 ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, sekali lagi selaku Kepala Sekolah Bali Public School, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian bersama anak-anak, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan diri, mari kita menjaga kesehatan saudara-saudara kita dan lingkungan kita dengan cara patuh dan taat terhadap prokes dimanapun kita berada. Yang terakhir, terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian. Sampai hari ini masih bersama kami di Bali Public School merupakan suatu kebanggaan dan sekaligus rasa yang luar biasa bagi kami Bapak Ibu bisa mensupport kami di situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini. Sekali lagi mewakili Yayasan Ananda Widya Bali dan seluruh Dewan Guru SD Bali Public School, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa syukur ketika Bapak Ibu masih bekerja sama dalam proses baik proses akademis anak-anak kita, proses pembelajaran dan juga penetapan tahap-tahap demi tahap dari pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri dengan para musanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, waite tongtien, rahayu, 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 salam kebajikan.